Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Rahayu bagi umat manusia. Salam harmoni. Baik, pada video kali ini saya akan membuat analisis mengenai review saya pada putusan Mahkamah Agung, di mana di sini saya menggunakan putusan Mahkamah Agung yaitu pengelolaan kondotel pasca putusan PT UN dan Pasar dari nomor 24 garing G garing 2018 garing PT UN titik dan Pasar. Nah, sebelum saya lanjut, di sini saya menampilkan juga untuk link tulisannya. Mungkin untuk kalian yang ingin melihatnya bisa mengakses link ini untuk membaca putusannya. Sebelumnya, kenalkan nama saya Imad Esa yang Marisa dengan NIM 241410131. Di sini analisis saya awali dari identitas para pihak terlebih dahulu. Pertama, dari para penggugat. Penggugat dalam perkara ini terdiri dari dua badan hukum. Itu hukum perdata. Yang pertama ada PT Total Camakila Development yang diwakili oleh Raymond Wijaja selaku direktur utamanya. Kemudian ada PT Dewata Maju Makmur yang diwakili oleh Hartono selaku direktur utama juga. Nah, kedua perseroan terbatas ini tentu saja berkedudukan hukum di Jalan Banasari, Banjar Pengabatan, Kuta, Badung, Bali. Nah, dalam menghadapi sengketa tata usaha negara ini, kepentingan umum para penggugat diwakili oleh tim kuasa hukum dari kantor advokat yang bernama Wayan Purwita dan Partners. Nah, kemudian di sini ada tergugat, yang mana tergugat dalam perkara ini yaitu Bupati Badung, selaku pejabat tata usaha negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa atau surat keputusan Bupati Badung. Kedudukan hukum tergugat ini beralamat di Pusat Pemerintahan Mau Praja Mandala atau biasa disebut dengan Puspom, yang dimana ini bertepatan di Jalan Raya Sempidi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Jadi yang kedua ini ada tergugat dua sebagai intervensi, mana tergugat dua intervensi ini adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam persidangan karena memiliki kepentingan langsung yang sah terhadap objek sengketa, yaitu penghimpunan pemilik dan penghuni rumah susun atau disingkat dengan PPP-SRS. Nah, jadi organisasi ini berkedudukan di Jalan Pratama nomor 95 Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, yang dalam perkara ini diwakili oleh Hendra Tiu selaku ketua pengurusnya. Jadi, untuk mempertahankan hak dan kepentingan dari organisasi P3SRS ini, jadi P3SRS ini menunjuk tim kuasa hukum dari kantor advokat, yaitu Hotman Paris dan Partners. Nah, dari identitas para pihak tersebut, di sini saya menampilkan dasar gugatan dari surat tersebut, yang mana ada beberapa dasar gugatan, yaitu pertama, cacat prosedur dan substansi. Nah, jadi SK Bupati ini diterbitkan sepihak tanpa melibatkan atau mendapatkan persetujuan dari para penggugat selaku pelaku pembangunan developer. Nah, ini sekaligus menjadi pemilik mayoritas dari unit kondotel tersebut. Yang kedua, ada dualisme pengelolaan. Dualisme pengelolaan ini dalam artian SK tersebut memicu eh, dualisme kepengurusan yang dimana mengacaukan operasional bisnis hotel dan menciptakan ketidakpastian hukum. Kemudian dari dasar gugatan tersebut juga dia melanggar hak keperdataannya yang dimana mengabaikan hak-hak keperdataan para penggugat atas pengelolaan dan pembangunan keuntungan dari bagian benda dan tanah bersama. Kemudian yang terakhir itu dari pelanggaran AAUPB, yang dimana tergugat atau Bupati Badung ini melanggar asas kecermatan dan keterbukaan karena mengesahkan PPRS tanpa verifikasi faktual terhadap keabsahan quorum dan kehadiran rapat. Kemudian selanjutnya ada legal standing dari penggugat, di mana para penggugat ini memiliki hak mengajukan gugatan berdasarkan pasal 53 ayat 1 UU Peratun dengan alasan yang pertama, subjek hukum yang sah. Kemudian yang kedua, kerugian langsung. Dan yang ketiga itu dampak nyata. Di sini, subjek hukum yang sah itu seperti penggugat 1 dan penggugat 2 merupakan badan hukum perdata atau PT yang sah
selaku developer sekaligus pemilik mayoritas unit Kodontel skala Suites Bali. Kemudian kerugiannya. Nah, dari penerbitan SK Bupati Badung ini secara nyata dia itu merugikan penggugat karena memicu dualisme pengelolaan Kodontel. Nah, dari kerugian tersebut terdapat beberapa dampak nyata, di mana dualisme tersebut mengacaukan operasional bisnis, merusak manajemen hotel, serta melanggar hak perdataan penggugat atas pengelolaan kawasan. Jadi penggugat ini memiliki legal standing karena kepentingan ekonomi dan hak pengelolaan mereka itu dirugikan secara langsung. Kemudian selanjutnya ada jenis keberatan dari kerugian penggugat, yang mana ini ada tiga keberatannya. Nah, pertama itu kerugian operasional dan manajemen atau operational loss. Dari penerbitan SK Bupati Badung memicu dualisme pengelolaan. Yang pertama, itu menimbulkan kekacauan dalam manajemen operasional harian Kodontel antara pihak developer atau penggugat serta dengan pengurus P3 SRS sebagai tergugat dua intervensi. Nah, kemudian yang kedua itu ada kerugian finansial atau financial loss, di mana kekacauan manajemen ini berdampak langsung pada penurunan citra atau reputasi dari konontel tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada kerugian hak keperdataannya atau loss civil right, di mana SK tersebut secara sepihak mengalihkan kewenangan pengelolaan atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama kepada P3 SRS. Kemudian dari hal yang tersebut, di sini saya melanjutkan dengan amar putusannya atau mengadili, yang mana berdasarkan sidang pembacaan putusan PT UN dan Pasar, Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut. Yang pertama itu dalam penangguhan, menolak permohonan pelaksanaan penangguhan objek sengketa atau SK Bupati Badung yang diajukan oleh para penggugat. Kedua, dalam eksepsi, menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat atau Bupati Badung dan tergugat dua intervensi atau organisasi P3SRS mengenai kewenangan absolut pengadilan. Kemudian di sini ada dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat itu tidak dapat diterima atau bahasa latinnya niet lights per club atau garing no, dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp390.000. Nah, dari hal tersebut juga ada pun keberatan atau tanggapan dari penggugat atas eksepsi tergugat. Nah, untuk melawan eksepsi tergugat atau Bupati Badung ini dan tergugat dua intervensi mengenai kewenangan absolut, para penggugat mengajukan beberapa keberatan dengan argumen hukum sebagai berikut. Yang pertama itu dari objek gugatannya. Itu eh, penggugat menegaskan bahwa yang digugat bukanlah hak milik tanah atau unit kodontel, melainkan itu keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN dari Bupati Bandung. Nah, kemudian adanya eh, cacat hukum administrasi. Nah, cacat hukum administrasi ini menyatakan bahwa penggugat ini mendalilkan bahwa PT UN sangat berwenang memeriksa perkara ini karena Bupati Badung ini juga kuat melakukan pelanggaran prosedur administrasi atau tidak cermat dan tidak terbuka dalam menerbitkan SK pengesahan P3 SRS tersebut. Kemudian eh, dari kekuatan selanjutnya ini ada PT UN ini merupakan kompetensi absolut yang dimana berdasarkan pasal 1 angka 9 dan pasal 53 ayat 1 UU Peratur yang menyatakan bahwa setiap keputusan tertulis yang diterbitkan pejabat badan publik yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang itu mutlak menjadi wewenang dari PT UN untuk mengujinya. Nah, yang terakhir itu sengketa TUN atau Tata Usaha Negara itu bukan sengketa kepemilikan. Di mana penggugat ini menyatakan bahwa mereka itu tidak sedang meminta hakim untuk memutus siapa pemilik sah dari sengketa tersebut atau dari konten tersebut, melainkan dia itu meminta pembatalan keputusan pejabat yang merugikan kepentingan operasional bisnis mereka.
Nah, selanjutnya ini eh, ada pertanyaan dari putusan yang saya baca ini. Apakah penerbitan SK tersebut itu sudah good governance? Nah, kalau dilihat dari objektif atau secara objektif, itu berdasarkan jalan persidangannya, di mana hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance. Meskipun secara formal gugatan penggugat itu tidak diterima atau no, karena masalah kompetensi absolut pengadilan dari fakta persidangan itu terlihat adanya indikasi pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB yang tadi saya sudah jelaskan. Yang dimana di sini ada dua pelanggaran. Yang pertama itu dari asas kecermatan, yang dimana tergugat atau Bupati Badung ini dinilai kurang cermat dan tergesa-gesa dalam menerbitkan SK pengesahan P3 SRS tanpa melakukan verifikasi faktual yang mendalam di lapangan terkait quorum rapat pembentukan. Yang kedua, itu pelanggaran dari asas keterbukaan dan partisipatif, yang dimana dari proses penerbitan SK ini tidak melibatkan para penggugat selaku pemilik mayoritas unit dan developer, sehingga mengabaikan hak-hak dengan pihak yang berkepentingan atau dalam arti lain audi alteram partem yang memicu dualisme pengelolaan. Nah, dari analisis mengenai putusan saya tersebut, di sini saya menyampaikan kesimpulan yang dimana Majelis Hakim PT UN Denpasar ini memutuskan bahwa penggugatan para penggugat itu tidak dapat diterima, atau dalam arti lain net unvanligt verklaard atau no, karena menerima eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut. Nah, di mana hakim ini menilai akar sengketa ini berada di ranah hukum perdata terkait hak pengelolaan, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum. Nah, akibatnya, surat keputusan Bupati Badung yang mengesahkan P3 SRS Konon dan Skala Switch Bali ini dinyatakan tetap sah dan berlaku secara hukum. Namun kalau dilihat dari substansinya, proses penerbitan SK tersebut dinilai memang belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena dia mengabaikan beberapa asas, yang mana itu asas keterlibatan dan asas keterbukaan yang memicu adanya dualisme pengelolaan. Dan di sini juga saya memberikan rekomendasi dari analisis saya bagi beberapa pihak. Yang pertama itu dari para pejabat pemerintah atau Bupati Badung itu sendiri, yang dimana dia harusnya mewajibkan untuk menerapkan prinsip good governance dan AAUPB secara ketat, di mana dengan melakukan verifikasi tersebut jadinya lebih jelas dan lebih keterbukaan. Kedua, dari para penggugat juga atau developer, yang mana sebaiknya menyelesaikan sengketa ini terkait hak pengelolaan dan kepemilikan konten ini melalui jalur peradilan perdata atau pengadilan negeri terlebih dahulu sebelum kembali menguji keabsahannya produk administrasinya. Kemudian yang terakhir itu bagi pembentukan P3 SRS, yang dimana setiap proses pembentukan perhimpunan harus dilakukan secara transparan, positif pasif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yang dimana itu termasuk developer juga jika masih memiliki unit. Nah, tentu saja dari hal tersebut itu demi melangsungkan kepastian hukum bersama juga. Nah, sekian dari analisis saya mengenai review putusan Mahkamah Agung. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik dan bisa berguna bagi pemahaman kalian mengenai bagaimana sih hukum acara pidana dari tata usaha negara di Indonesia. Dan akhir kata saya tutup dengan Pak Santi. Sebelumnya juga saya minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan Pak Santi kembali. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya. Rahayu bagi umat manusia. Salam harmoni.